Hancur men buat seller-seller usaha kecil-kecil yang bikin soket hampa. Gila aja uang receh masih mau disikat air kait. Nah, jadi gini ya men, waktu saya ke Bali saya ke Jimbaran. Saya makan seafood ke situ. Karena saya nggak suka manis, saya nggak suka gula, saya pesenlah kelapa batok. Apa saya nggak mikir, waduh gila ya Jimbaran restoran segede ini masa jual kelapa batok? Masa uang receh yang di tepi-tepi jalan jualan mau diambil juga? Kan nggak gitu mikirnya. Kemarin saya ke CP makan di restoran, saya pesan es teh tawar. Gila ini restoran gede nih, ini minuman yang dijual di warteg masih mau dimakan sama di bawah kecil. Kan nggak gitu juga men, maksudnya pikiran harus luas gitu men. Kalau dulu ada yang ingat, ada yang komen begini, waktu kita pertama kali buka bengkel, gila men, lu jualan online jualan aja, bengkel lu masa rezeki orang lu makan juga, rezeki orang yang buka bengkel di sekitar lu. Ada juga yang kayak gitu waktu itu men. Jadi bukan ini yang pertama. Terus kemarin pernah yang CR7 buat paket lengkap itu, dalamnya udah ada bilet yang beat, ada yang komen, gila kalau buat langsung kayak gitu mematikan apa mekanik yang pasang, jadi mematikan rezeki yang pokoknya ada aja deh komen-komen begitu. Maksudnya tuh begini ya men, kita nggak bisa menahan. Coba kalau saya nggak buat, orang lain juga buat, kalian buat pakai lengkap juga ada, bukan CR7 doang. Terus yang online buka bengkel, coba kalau saya nggak buka bengkel, orang lain buka bengkel, sama aja kayak gitu bang. Ya susah juga sih. Ini hal wajar di dunia bisnis men. Kamu belum ketemu bisnis yang picik men, belum. Saya udah melihat banyak dunia lampu tuh piciknya minta ampun. Saya dijelekin namanya di apa banyak itu, tapi itu saya nggak masalah, saya nggak pernah pusing ngomongin orang. Sekarang kalau yang lagi parah apa? Produk-produknya udah ada di pasar, dipatenin, habis paten dihapus buat orang lain. Lagi musim kayak gitu, amen. Kayak bilet ala-ala yang satu, yang paling kecil itu men, yang C943 kodenya. Di Indonesia pertama kali saya jual. Kalau ada yang lebih dulu jual di online daripada saya ganti uang 10 juta. Ada yang bisa klaim pertama kali jual itu saya klaim garansi 10, kasih uang 10 juta. Artinya apa? Saya berani klaim itu saya pertama kali jual di Indonesia, tapi udah dipaten orang lain. Belum pula sertifikatnya, bayangin kalau keluar berapa banyak yang dihapus yang nggak bisa jual. Saya pengalaman beberapa bulan lalu, waktu akhir tahun 2024, kamu coba deh nih ada bukti chatnya men. Saya memiliki sertifikat resmi Y7D. Apakah saya mau ganggu orang? Sertifikat saya pakai buat nolong orang. Itu ada brand, saya nggak asal sebut namanya, nanti saya sensor, saya kasih ini mengaku sebagai pemilik Y7D karena dia ada nama depannya ini terus Y7D. Dia pakai sertifikat yang depan ini buat hapus orang lain. Kebetulan orang itu punya teman kenal dengan saya dan minta tolong saya buat bisa dibantu buka kan. Oke, saya kasih sertifikat saya, nih suruh buka. Saya sampai hubungi pihak waktu itu di Shopee, pihak Shopee buat bilang gini, tolong bantu, saya punya sertifikat nih, saya izinkan. Sampai orangnya mau bayar royalti saya, bayangin. Saya coba ini ada buktinya nih, saya bilang gak usah royalti, yang penting kau bisa jualan. Saya sampai bingung kenapa banyak yang ganggu orang. Ternyata gini, memiliki sertifikat hapus-hapusin orang biar bisa jual sendiri men. Itu enggak, itu ada dunia bisnis picik banget men. Kalau kayak gini yang saya jual fitting soket hampa, kamu bilang itu mengganggu pedagang-pedagang kecil, waduh saya juga bingung men. Gimana Jimbaran bisa jual kelapa muda men? Gimana restoran bisa jual es teh tawar? Itu keganggu dong kalau gitu. Enggak juga men. Yang saya pikirin cuma inovasi dan kebutuhan pasar kan. Pasar butuh apa yang bisa kita permudah, ya kita permudah. Pasar lagi sulit apa, saya mikir gimana cara saya mempermudah. Makanya saya nggak pernah terjun ke bisnis yang village, tapi saya berusaha berada di atas yang village. Biar apa? Biar saya bisa ngerti bahwa apa yang harus saya lakukan nih, apa ya, oh pasar lagi susah apa, oh lagi susah ini nih, udah kita buat biar mempermudah. Karena saya percaya bahwa tugas saya mengembangkan village sampai dengan hybrid salah satunya. Dan kalian lihat men, coba kalian perhatikan, ada gak yang jual Y7D tapi terganggu? Ada gak? Kalian lihat masih banyak gak yang jual Y7D? Masih aman-aman aja men. Artinya apa? Saya nggak mengganggu sama sekali, padahal saya berhak
saya pemegang sertifikat, saya bisa aja minta royalti, saya bisa aja menghapus di sosial media, saya bisa aja mensomasi secara hukum. Tapi apakah saya melakukan itu? Enggak. Kenapa? Karena saya mau kita bersaing rapi, kita bersaing bersih, nggak ada main tusuk-tusuk jalur begitu. Beberapa udah melakukan hal yang seperti itu, menusuk-tusuk seperti itu. Dan ke depan kalian akan tahu, saya akan mencoba membongkar buat kalian. Sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang nggak wajar di pasar, dan saya nggak bisa tunjukin ke kalian. Beberapa banyak yang udah terhapus juga dan udah tertolong juga, bukan cuma ya 7D, dan ada beberapa yang nggak bisa saya ungkapkan di sini. Tapi intinya gini, ada masukan, kritik, saran apapun saya terima silahkan DM saya, DM Milits, nanti ada tim yang akan respon dan saya pun akan berusaha ngecek satu-satu. Pokoknya kita tetap bersahabat semuanya.